Kayak di rumah, piye? Oh, sip. Nanti kita nongki-nongki kayak biasa kan? Yoi. Jam berapa? Jam 9. Sip. Di mana? Oke, tempat biasa ya. Bentar lagi berarti ya? Ya. Sip. Sampai ketemu nanti. See you ya. Bye-bye. Bye-bye. Nak, kamu mau kumpul-kumpul? Iya, Ma. Jam berapa? Jam 9 habis ini. Bentar aja, Ma. Kan paling sama teman-teman yang biasa duduk di sini, yang bertiga dua di sini aja nih loh, Ma. Bentar aja. Jam 9 itu kan sudah malam. Ya kan, bentar lagi. Mama nggak ngebolehin ya. Bukannya nggak ngebolehin, tapi jangan sampai kamu abai. Nanti mama yang menumai loh. Ya, Ma. Halo. Sorry ya, aku nggak bisa. Cancel dulu ya. Sorry banget. Sorry ya. Bilangin yang lain ya, sorry ya. Thank you. Ya, dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kak Bob, Kak Sharon, Kak Novi, dan Kak Tommy. Di hari ini memasuki bulan baru di bulan Juni. Tidak terasa ya, sudah hampir setengah tahun kita menjalani 2021. Luar biasa, Tuhan memberkati kita. Meskipun kita berada di pandemi COVID ya. Adakah adik-adik yang takut? Kak Sharon takut dengan COVID? Enggak takut. Kak Novi enggak takut. Kak Tommy juga enggak takut ya. Boleh, kita tidak usah takut karena kita punya Tuhan Yesus. Tapi Kak Bob ingatkan bahwa kita harus tetap pakai protokol kesehatan 5M agar kita boleh tetap kuat. Oke adik-adik, ingat kita bahwa Tuhan Yesus pun pernah menjaga murid-murid dari badai ketika murid-muridnya berada di sebuah perahu. Ingat tuh ceritanya? Nah, sekarang kita mau bernyanyi bersama yuk. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam perahu kita, apakah engkau takut? Ketika Tuhan Yesus ada di pesawat terbang kita, apakah engkau takut? Dan apakah engkau takut ketika Tuhan Yesus ada di mobil kalian? Apakah kalian takut? Ya, yuk kita bernyanyi bersama. With Jesus in my vessel. Jesus in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Jesus in my vessel, I can smile at the storm until He brings me home. Sailing, yuk ayo. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Jesus in my vessel. At the storm until He brings me. Pesawat terbang. With Jesus in my airplane, I can fly safety home. Fly safety home. Fly safety home. With Jesus in my airplane, I can fly safety home until He brings me home. Flying, semua terbang. Flying, flying home. Semua terbang. Flying home, with Jesus in my heart, safety home until He brings me home. Sekarang di mobil, with Jesus in my car, I can drive safety home, drive safety home, drive safety home. With Jesus in my car, I can drive safety home until He brings me home. Driving.
car, I can drive safely home until He brings me home. Ayo adik-adik yang masih belum ikutan, yuk sekarang kita berdiri yuk. Semua ikutan ya. Nanti pada waktu perahu, vessel gini, airplane gini. Nanti pada waktu flying, terbang setinggi-tingginya. Boleh muter-muter ruang tamu, boleh muter-muter ruang makan, ya. Pokoknya terbang. Kemudian car, driving. Ya, yuk semua berdiri, ikuti Kak Bob dan kakak-kakak di sini ya. With Jesus in my face, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Jesus in my face, I can smile at the storm until He brings me home. Sailing, yo, sailing, 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 sailing home. With Jesus in my face, I can smile at the storm until He brings me home. Yo, airplane, with Jesus my airplane, I can fly safety home, fly safety home. Safety home, with Jesus in my arms, I can fly safety home until He brings me home. Flying, terbang semua. Flying, flying home, flying, flying home. With Jesus in my arms, I can fly safety home until He brings me home. Yuk kita ke mobil. In my car, I can drive safety home, drive safety home, drive safety home. With Jesus in my car, I can drive safety home until He brings me home. Driving, driving, driving home, driving, driving home. With Jesus in my car, I can drive safety home until He brings me home. Oke, jadi selama Tuhan Yesus ada di kapalmu, ada di pesawat terbangmu, ada di mobilmu, ada di motormu, sepedamu, atau dimanapun Tuhan Yesus ada bersamamu, engkau tidak perlu takut adik-adik. Jangan takut pada apapun. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagu Jangan Takut Pada Apapun ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut, jangan takut pada apapun, apapun. Sebab apa? Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi, jangan takut. Jangan takut pada apapun. Katakan apapun, 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 apapun. Jangan takut, Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab apa? Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab apa? Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi, jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab apa? Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua bersama
Bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Katakan sekali lagi, sebab Yesus. Sebab Yesus hidup dalammu. Oke. Kalau Tuhan Yesus hidup dalam kita, tidak ada apapun, tidak ada yang perlu kita takuti. Ya? Oke. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita nyanyikan dengan setengah suara, dengan nada yang lembut. Katakan pada dirimu, kalau Yesus ada di dalammu, apapun tidak ada yang membuatmu takut. Jangan takut akan apapun. Katakan sekali lagi, apapun, apapun. Jangan takut, jangan takut akan apapun, apapun. Sebab apa? Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Katakan, jangan takut akan apapun, apapun, apapun. Jangan takut akan apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Walaupun temanmu mengejek-ngejek engkau, saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita, memberi sukacita. Ampuni dan lupakan, ampuni dan lupakan semua. Bersama Yesus kau mampu. Jangan takut akan apapun, apapun, apapun. Jangan takut akan apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi, sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup dalammu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh memasuki bulan yang baru di bulan Juni ini Tuhan. Di tahun 2021 sudah Engkau sertai kami selama 6 bulan ini. Kami dalam kondisi yang sehat, kami dalam kondisi yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh tetap beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur, Engkau berikan kami waktu untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan ketika kami memulai bulan Juni ini Tuhan, kami ingin rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau. Walaupun secara online, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tanpa batas. Kami percaya Engkau sanggup menyentuh anak-anak semua yang menonton online saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri telinga kami terbuka, hati kami siap menerima firman dan menyimpannya untuk pedoman hidup kami. Hingga kami dewasa, hingga seumur hidup kami, sampai Engkau datang kedua kali kepada kami. Kami serahkan Tuhan firman-Mu dalam tangan-Mu. Berkati Kak Ira yang akan membawakan firman. Berkati setiap ucapan bibirnya yang boleh membawakan kabar sukacita buat adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa, sehat, dan bahagia bukan? Nah adik-adik, pada minggu ini Kak Ira mau bercerita tentang Yesus nahkoda hidupku. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih nahkoda itu? Nah, Kak Ira punya gambarnya nih. Nah, ada yang tahu nahkoda? Nah, nahkoda adalah seorang pemimpin yang ada di suatu kapal. Nah, nahkoda ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Selain dia harus membawa orang-orang yang ada di kapal dengan selamat, dia juga bertanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh yang ada di dalam kapal. Baik itu benda, baik itu orang, apapun yang ada di dalam kapal. Jadi nahkoda ini punya tugas yang sangat berat, ya. Nah, adik-adik, Yesus nahkoda hidupku. Kok bisa ya Tuhan Yesus jadi nahkoda hidup kita? Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik merasa takut? Pernahkah adik-adik merasa khawatir? Pastinya pernah kan? Nah, kenapa sih di dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami suatu masalah, untuk mengalami suatu kesulitan, untuk mengalami suatu kesedihan? Kenapa ya kok Tuhan izinkan itu terjadi? Nah, supaya kita, Kak Ira, adik-adik, siapapun kita menjadi orang yang lebih baik. Kita menjadi orang yang lebih beriman kepada Tuhan Yesus. Kita menjadikan Tuhan Yesus pemimpin dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang mengendalikan kehidupan kita. Nah, adik-adik, Kak Ira punya contohnya. Nah, gambar apa ini ya? Nah, ini gambarnya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di sebuah danau. Nah, saat itu Tuhan Yesus sedang tidur terlelap. Tiba-tiba, apa yang terjadi adik-adik? Ada angin yang sangat kencang. Ada angin ribut adik-adik, sehingga membuat kapal yang ditumpangi Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya terombang-ambing. Wah, pastinya gelisah enggak ya? Pasti ya, karena apa? Di sebuah danau yang airnya banyak sekali, di situ kapal terombang-ambing, semuanya panik. Semuanya ketakutan, semuanya khawatir. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Nanti kalau mereka tidak bisa mengatasi, bagaimana ini? Mereka ketakutan adik-adik. Tetapi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap terlihat tenang. Tuhan Yesus bangun dari tidurnya. Nah, adik-adik, yuk. Tuhan Yesus sangat peduli akan hal itu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus bangun, ya, air yang di danau itu yang tadinya mengombang-ambingkan kapal yang mereka naiki, Tuhan Yesus mampu meredakan angin ribut. Sehingga kapal itu tidak lagi terombang-ambing. Air yang tadinya membuat kapal itu
tergoncang-ganjing, ya, akhirnya bisa tenang. Karena apa? Tuhan Yesus punya kuasa atas alam yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mampu mengendalikan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita. Boleh buka HP-nya adik-adik. Kita baca ayat kita dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, saat angin ribut menerpa kapal mereka merasa ketakutan, mereka merasa khawatir. Tapi Tuhan tetap tenang, karena Tuhan mampu mengendalikan segala sesuatunya. Tuhan Yesus bangun, lalu membuat angin itu menjadi tenang. Air yang tadinya menggoncang-gancingkan kapal, akhirnya kapal itu menjadi tenang di air yang tenang. Sama halnya dengan kita adik-adik. Saat kita merasa ketakutan, saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami suatu masalah yang membuat kita merasa, "Aku tidak bisa, aku takut, aku khawatir." Nah, Tuhan mengizinkan segala sesuatu masalah terjadi pada kita. Tuhan pun pasti menolong kita. Bagaimana hidup kita bisa mengandalkan Tuhan? Kita harus berdoa, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apakah terus Tuhan Yesus diam saja? Tentu tidak. Tuhan Yesus yang empunya hidup kita. Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kehidupan. Tuhan Yesus mampu mengendalikan hidup kita. Jika kita sedih, kita takut, kita khawatir, kita mengalami kesusahan, kita mengalami sesuatu yang buruk sedang terjadi, percayalah, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam, tetapi Tuhan Yesus akan selalu memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tinggal bagaimana iman kita? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ya. Tuhan Yesus adalah pemimpin kita. Tuhan Yesus yang empunya hidup kita. Serahkan segala kekhawatiran kita, serahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, adik-adik. Nah, jika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan. Iman kita harus kita buat untuk lebih percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu menolong kita. Bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Bahwa Tuhan Yesus
akan selalu peduli dengan kita. Kita tidak akan dibiarkan sendiri, adik-adik. Kita tidak akan dibiarkan terus-menerus mengalami suatu masalah yang tidak enak. Tuhan Yesus memberikan kita masalah supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Supaya kita menjadi orang yang lebih percaya lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa, adik-adik? Iman kita setiap hari bisa bertumbuh. Kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Gitu adik-adik. Nah, kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Mereka terheran-heran, siapa sih Tuhan Yesus itu? Ya. Tuhan Yesus yang empunya segalanya. Tuhan Yesus mampu mengendalikan segala sesuatunya. Ya. Tuhan Yesus mampu meredakan setiap masalah yang ada. Tuhan Yesus mampu menolong kita. Ya adik-adik, jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Bila adik-adik mengalami masalah, serahkan masalah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Nah adik-adik, itu dia firman kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kita belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan Yesus itu tinggal dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus yang akan selalu memimpin kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, di mana kami mau belajar Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Engkau, untuk kami mau lebih percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesuslah yang empunya kehidupan kami. Tuhan Yesus yang kami andalkan, sehingga kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan khawatir lagi, karena Tuhan Yesuslah yang akan memimpin kami dan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan. Biarlah senantiasa kasih-Mu, biarlah senantiasa Tuhan yang selalu tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.